Di kampung tuh gempar ya, sampai kampung sebelah rame ceritanya. Waktu jam 12 tuh, sekitar jam 12 malam gue nggak bisa tidur gitu. Dari jendela tuh ada yang ngetuk, tuk tuk tuk, dan manggil nama gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Telusur bareng gue John Arya. Pada malam hari ini Telusur akan menelusuri sebuah kisah pilu dari seorang narasumber yang kehilangan teman dekatnya. Dan setelah temannya ini meninggal, sosok ini sempat mendatangi narasumber dengan wujud pocong. Penasaran dengan ceritanya bakal seperti apa? Saksikan terus Telusur. Halo teman-teman Telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber Telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Indo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang John. Bang Indo, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bang John. Bang Indo, Ya, lagi sibuk apa nih sekarang, Bang Indo? saya sekarang lagi menyibukkan diri aja dengan ya mencari pekerjaan ataupun ya mungkin freelance gitu ya, Bang. Oke, freelance aja nih, Bang Indo ya. Ya, Bang Ido jauh-jauh datang dari Jawa Barat kemarin nih, pengen cerita apa nih, Bang Ido? jadi saya ingin menceritakan pilunya saya waktu itu ketika kehilangan teman dekat saya. Kehilangan tersebut terjadi oleh hal-hal yang menurut saya janggal dan memang kurang logis sampai saat ini. Awal mula kejadiannya itu, waktu itu gue punya temen namanya si Tono. Si Tono tuh pendiam gitu, tapi dia akrab banget sama gue, sering main gitu kan. Waktu kecil dulu tuh zaman gue tuh nggak ada gadget, Bang. Jadi kita main kelereng, terus kita berenang di sungai gitu. Ada si Acan, ada si Mamat, sama si Maman tuh, berlima gitu. Cuman emang kisahnya sih berfokus di si Tono ini, karena si Tono tuh orangnya pendiam gitu. Jadi dari kecil jarang ngomong gitu, paling kalau kita ngajak ngobrol dia baru gitu mau gitu. Tapi kalau nggak kita ngajak ngobrol duluan mah dia nggak pernah mau. Nah, kejadiannya tuh waktu di kampung gua tuh lagi musim layangan, Bang. Gua kan tinggalnya di daerah ya, di pelosok gitu, di bawah gunung, Bang. Jadi biasanya tuh kalau sore-sore tuh anak kecil seumuran gua ataupun di atas gua tuh sering main layangan gitu, sering main layangan. Nah, kebetulan teman-teman gua tuh kayak si Tono, si Acan, si Mama, nama satu lagi tuh dia suka ngambil layangan yang putus, kejar gitu karena seru gitu. Si Mamat ya gitu. Nah, waktu ada yang putus layangan tuh, kita kejar tuh. Gua sama si Tono tuh, karena si Mamat, si Acan sama si Maman masih di bawah, gua aja berdua ke atas tuh, hampir ke gunung, Bang. Di atas itu gunungnya yang tengah, Gunung Indra gitu. Di situ tuh dulu ada bekas peternakan domba, cuman udah lama ditinggalin. Waktu gue kesana, si layangannya dapat sama gue pas banget di tempat peternakan domba itu. Ada satu kandang di situ. Nah, posisi si Tono di sini, gue di sini nih. Gue dapet tuh layangan. Waktu gue dapet layangan tuh, hop gitu, gue tangkep kan. Nah, si Tono tuh di sebelah sini, gue di tengah. Di situ tuh perasaan tuh kayak ada yang aneh.
gitu, kayak beda aja gitu. Apalagi emang itu posisinya udah di ya hampir mau ke tengah hutan lah gitu. Di situ suasananya udah mulai beda dan memang itu mendekati waktu azan maghrib ya. Nah terus gua tuh ngelirik ke bekas kandang domba dan di situ ada sosok perempuan, rambutnya putih, panjang, mukanya pucat, kayak nenek-nenek. Gua masih ingat, maaf, tetenya agak panjang gitu ke sini. Gua masih ingat sampai sekarang. Ini merinding banget. Dan cerita ini sebelumnya belum pernah gua ceritain ke siapapun. Cuman gua masih Tono yang tahu. Dan si Tono pun gak cerita ke siapa-siapa. Nah waktu gua lihat, Tono lihat, kan kaget. Anjir, apa itu gitu. Sampai wah layangan tuh gua lempar, gua cabut, gua lari ke arah sini, si Tono lari ke arah sono gitu. Nah gua lari kenceng banget. Itu wah tanah tuh becek, ini gua nggak lihat itu pohon tinggi-tinggi juga. Wah gua lihat, yang penting wah gua lari sekenceng-kencengnya sampai nemu jalan raya ke kampung, pulang udah masuk ke rumah. Gua mandi waktu itu, langsung ke masjid, sholat, ngaji. Gua nggak tahu tuh si Tono kemana. Cuman besoknya lagi waktu sekolah ketemu tuh sama si Tono. Nah dan gua ngobrol lah sama si Tono gitu. Ton, lu kemarin lihat itu nggak gitu? Iya gua lihat, ternyata serem banget. Dia juga lari ke sono, pulang ke rumahnya gitu. Cuman dari pas pulang itu kita nggak ketemu ya. Nah habis itu kan nggak ada apa-apa ya gitu. Setelah itu nggak ada peristiwa aneh lagi. Beberapa hari kemudian itu udah lupa aja gitu sama hal itu, lupa mungkin karena istilahnya kitanya masih anak-anak, jadi ya udahlah yang kayak gitu mah jadi nggak teralihkan gitu pada akhirnya, karena kita pun ada kesibukan lagi kayak main bola. Nah minggu-minggu selanjutnya jarang lah yang main layangan tuh, udah hampir gak ada. Jadi anak-anak tuh hobinya pindah ke main bola. Nah kebetulan di kampung kita tuh ada lapangan juga di gunung yang satunya lagi, namanya Gunung Bandera ya, yang di sebelah kirinya tuh. Nah biasanya tuh di situ gitu kita main bola gitu. Gua, si Tono, si Mamat, si Acan sama si Maman tuh sering main bola ngadu sama kampung sebelah. Jadi di bawah kaki gunung ini ada kampung gitu, kampung gua. Di bawah kaki sana juga ada kampung. Nah kampung sebelah di situ sering ngadu tuh bola tuh. Sampai minggu kedua itu biasa aja gitu, main bola kayak terus tiap sore tuh biasanya dulu tuh abis asar gitu kita ngaji sebentar, abis ngaji kita main dari situ, main bola gitu bareng anak-anak yang usianya lebih besar juga gitu, kadang-kadang sama abang-abangan juga main bola gitu. Di situ kejadian lagi di gunung itu. Waktu itu kita main bola sore-sore, udah mau sampai maghrib, itu kita udah capek dan memutuskan untuk pulang. Nah bola tuh ditendang jauh sama si Tono. Ya udah akhirnya diambil tuh sama si Tono. Sementara karena emang jalannya udah mau ke jalan pulang, sekalian pulang, si Tono sekalian ngambil bola gitu. Kita semua pulang gitu ke kampung. Cuman setelah lewat maghrib, si Tono tuh nggak pulang-pulang. Kita tungguin gitu ya di rumahnya gitu. Itu sampai orang tuanya nyariin, ibunya nggak pulang-pulang bang. Sampai ditungguin lah, kita tuh nungguin karena khawatir. Ya udah balik lagi tuh ke sana. Cuman pas udah disusul, udah nggak ada. Si Tono tuh nggak ada gitu. Nah kita tuh balik lagi, akhirnya lapor lah di situ. Pada pulang dulu, kita ke rumah mandi, salin, terus ya sholat gitu. Nah di masjid tuh kita ngadu lah ke orang tua gitu, yang lainnya juga, emaknya si Tono juga gitu. Kayak si Tono belum pulang, udah isya. Waduh kan khawatir ya, kita kemana ya si Tono gitu kan.
namanya juga mama ya, kita juga temen-temennya takut juga gitu kan. Sampai akhirnya ada inisiatif, waktu itu warga ngumpul bang, warga ngumpul buat nyari si Tono ke gunung itu yang ada lapangnya. Sampai ada yang bawa pentungan, ada yang bawa perabotan dapur kayak panci gitu, terus kayak katel apa segala macem, itu naik ke atas sampai dikentung-kentungin gitu, sampai diteriakin Tono gitu, trung. Kita semua nyari gitu, cuman emang dibagi beberapa tim gitu untuk nyisir gunung itu, bukit sih lebih tepatnya bukit gitu, trong. Nah udah disisir sampai jam 12 malam belum ketemu bang. Akhirnya kita pulang, emaknya nangis banget histeris waktu itu, wah pokoknya keluarganya juga wah nyalahin kita juga, aduh gimana ini gitu. Sampai jam 12 malam si Tono belum ketemu. Waktu itu emaknya sampai nangis histeris banget, keluarganya juga wah pokoknya ada yang marah-marah lah, ada yang wah pokoknya semua nenangin gitu, biar gimana pun ya mudah-mudahan gitu si Tono bisa ketemu gitu kan. Udah panik semua itu, waktu itu saya juga kepikiran ya sampai, karena udah jam 12 malam ya pada akhirnya warga juga berangsur-angsur pulang, gua juga pulang ke rumah, tapi gua masih kepikiran sama tuh temen gua si Tono, karena terakhir tuh dia tuh ya yang paling terakhir pulang sebelum dia tuh gua gitu. Bahkan tadinya sebenarnya gua mau nungguin dia, tapi karena teman-teman juga pada pulang, mungkin si Tono juga kayaknya lari atau gimana deh gitu. Dia pikiran gue ya mungkin udah di depan udah sampai, ternyata belum gitu. Nah gue kan jadi pikiran sampai besok paginya memutuskan untuk gak sekolah ya bareng teman-teman gue, sama si Acan, si Maman sama si Mamat juga kepada sekolah. Sampai siangnya kita nyari lagi tuh ke situ si Tono. Anehnya setelah siang itu si Tono tuh ada ketemu, dia lagi tiduran di bawah pohon bambu bang, lagi tiduran gitu. Padahal malam itu kita udah lewat sana, udah disenterin gitu kan, nggak kelihatan. Tapi pas siang tuh ketemu gitu sama warga, sampai sama emaknya dirangkul gitu, Tono sampai nangis gitu. Akhirnya ketemu dibawa pulang gitu dia tuh. Tapi pas ketemunya tuh kondisinya gue masih ingat waktu itu dia tatapannya kosong banget bang, gue masih inget banget. Nah dibawa pulang ke rumah siang itu ya dikasih makan gitu, tapi dia gak mau makan ya, diistirahatin lah jadi keluarganya itu di tengah rumah tuh dikasih alas buat tidur. Nah si Tono ditidurin di situ gitu. Tapi waktu itu si Tono bener-bener gak ngomong, bener-bener wah kayak gini aja gitu, tatapannya kosong banget gitu. Biasanya kan kalau ditanya tuh ya gitu suka ngobrol lah gitu, tapi setelah kejadian itu dia gak ini gitu, gak respon. Sampai keluarga akhirnya inisiatif buat datang ustadz lah ke situ gitu, di ngajiin di jampe-jampe. Dan si Tono juga sempat tidur. Esokan harinya si Tono udah biasa lagi bang, udah biasa lagi, kayak udah diajak ngobrol, udah dikit-dikit nyambung gitu. Udah kita juga ya minta maaf ke keluarganya, kita ke rumahnya sowan juga gitu. Dan ya masih Tono ngobrol, Ton lu ditanya gitu, lu kemana gitu, tapi dia nggak jawab, nggak tahu gitu. Setiap yang nanya tuh nggak tahu gitu. Cuman sama kita tuh dia sempet ngobrol ya sama kita gitu, nggak sama orang tuh ya, katanya sempat dibawa sama ibu-ibu sama nenek-nenek. Pas banget ke gua tuh dia bilang gua dibawa sama nenek-nenek yang waktu itu sama lu nemu layangan. Gila, gua lemes banget. Sampai sekarang gua masih kebayang, ini kisah nyata yang bener-bener gua alamin dan belum pernah gua ceritain ke siapapun. Dan kenapa setiap waktu dari awal kejadian gue malas buat cerita, karena kebayang terus gitu, merinding terus gitu. Nah sampai akhirnya si Tono biasa lagi, normal lagi. Cuman kesini
hari-harinya tuh si Tono tuh jadi orang yang beda bang abis kejadian itu. Dari sosok yang dia pendiam, tiba-tiba si Tono tuh jadi sosok yang temperamental. Biasanya suka diceng-cengin gitu. Biasanya nggak marah bang kalau digituin. Sekarang marah gitu. Malah sampai si mama tuh ditonjok sama dia. Dia tadinya nggak berani sama kita. Dia tuh paling culun lah gitu. Tapi sekarang jadi berani gitu. Wah ditonjok gitu. Marah gitu. Dia balik gitu. Marah-marah gitu. Nah dari situ gue ngerasa aneh. Kayak bukan si Tono gitu. Kayak bukan Tono yang gua kenal karena gua tuh deket banget sama dia. Kesini gitu. Kita kan makin gede ya, makin dari SD, SMP. Pokoknya beda aja bang. Dari yang cupu, yang culun, wah tiba-tiba dia ikut tawuran. Ke cewek juga, wah sering bandel lah, nakal gitu. Sampai SMA, begitu keluar SMA. Dia tuh langsung nikah bang. Dia langsung nikah. Setelah menikah itu punya anak. Setelah punya anak dia meninggal. Gue lemes banget. Sampai sekarang gue masih inget dia tuh meninggal di sekitar tahun 2015. Itu meninggalnya tuh aneh bang. Setelah punya anak, istrinya melahirkan, anaknya perempuan. Tiba-tiba si Tono tuh langsung drop, dibawa ke rumah sakit, meninggal. 3 hari itu gak ketolong, tanpa tahu diagnosa penyakitnya apa. Nah setelah kejadian si Tono meninggal, itu ada teror yang meneror warga hampir sekampung. Terlepas lagi memang temen dekatnya sendiri gitu. Terutama gua. Yang gua alamin waktu itu ketika malam Jumat. Itu biasanya tuh setiap malam tuh kita ngumpul di pos. Tapi waktu itu gua lagi males banget gitu. Jadi gua di rumah aja gitu, gak gabung. Nah waktu jam 12 tuh, sekitar jam 12 malam gue gak bisa tidur gitu. Gak bisa tidur aja, susah, kayak gerah gitu. Nah tiba-tiba dari jendela tuh ada yang ngetuk. Tuk. Dan manggil nama gue. Gue inget persis banget kalau itu suara si Tono. Gue kaget waktu lagi tiduran. Anjing ini kayak suara Tono gitu. Pas gua ngelirik ke jendela, itu nongol muka Tono gitu. Di jendela gua tuh segini, itu Tono pakai kain kapan gitu. Dia tuh do gitu. Minta tolong do gitu. Gua masih di Rungkun Awi. Jadi Rungkun Awi tuh di bawah pohon bambu gitu. Tolong selamatin gua. Gua kaget gitu, gua kaget setengah mati dan gua liatin aja gini terus. Sampai gua nggak percaya. Dari situ gua udah nggak inget lagi gitu. Gua dari situ udah nggak inget lagi, entah gua pingsan, entah gua tidur. Cuman kejadian serupa juga dialami temen-temen gua. Si Maman sama si Acan ini yang lagi ngumpul di pos, itu mereka juga didatangin sama si Tono gitu. Sampai jelas banget si Acan ngeliat si Tono itu berdiri di depan gitu. Sampai anak-anak kaget. Dia minta tolong si Acan, cuman anak-anak udah kabur semua gitu. Udah kabur gitu. Dan beberapa warga yang waktu itu sempat nyari si Tono juga didatengin ke rumahnya, diketokin, minta tolong. Wow. Sampai akhirnya besoknya semua kumpul, cerita lagi bahwa malam tuh ada arwahnya si Tono gentayangan datang gitu, minta tolong supaya nolong dia yang raganya tuh
jiwanya tuh, arwahnya tuh masih ada di bawah pohon bambu itu yang waktu itu nemuin raganya dia gitu. Sampai akhirnya berembung semua, itu ngobrol di pos, semua pada ngobrolin. Akhirnya datang ke rumah kakek gua buat ngobrol sama keluarganya, minta tolong lah ke kakek gua. Kebetulan kakek gua memang guru ngaji gitu di sana, punya pesantren lah, orang yang dipercaya sama masyarakat gitu. Buat ya kadang ada yang minta tolong gitu buat doain gini gitu. Akhirnya masyarakat sama kakek gua berbondong-bondong lagi balik ke tempat kejadian di mana si Tono ditemuin, dibantu sama uang gua ke sana. Sama santri-santri juga di sana sempat di ngajiin tempatnya. Kakek gua juga ya ngelakuin ritual kayak nyebarin air garam gitu, dan emang di situ kakek gua sempat berdoa gitu, sempat ya ada ritual lah, sampai akhirnya ketika semua ritual udah selesai dan warga kampung juga udah pulang semuanya, di situ udah nggak ada kejadian lagi. Kisah ini menurut gua tragis banget dan ada keanehan serta kejanggalan yang gua rasain ketika setelah kejadian itu. Itu yang gua nggak ngerti, gua masih mikir dan gak logis kok bisa hal itu terjadi. Dan sebenarnya gue pernah ada gangguan, gue pernah didatangin lagi sama si nenek yang itu, cuman dia gak berani masuk ke kamar gue. Kejadiannya itu waktu gue lagi tiduran, lampu gue matiin, pintunya gue bukain. Kalau lampu tengah sih terang kan gitu, nyala lampunya masuk. Nah di situ tuh dia tuh berdiri ngeliatin gue, cuman dia gak berani masuk. Nah dari semenjak kejadian itu gue langsung sakit beberapa hari, sampai akhirnya gue didoain lah sama kakek gue, dan di situ bisa normal lagi gitu. Nah setahun setelah itu ada kejadian lagi bang, di tempat yang sama waktu gue sama si Tono ketemu sama sosok itu gitu. Karena kan tempat itu udah terbengkalai lama peternakan itu. Nah tiba-tiba ada pengusaha Korea gitu atau Cina yang beli tempat itu gitu buat dia isi lagi peternakan ayam. Waktu itu dia isi peternakan ayam. Nah selama hampir panen tuh mungkin 21 hari sampai 30 hari, kepala ayam tuh hilang semua, 200 ekor. Itu ayam tuh tinggal tubuhnya aja, kepalanya nggak ada. Nah itu tuh terjadi beberapa minggu, sampai akhirnya si pengusaha itu manggil lah kakek gua gitu. Kakek gua kesana, karena tempat itu belum diselamatin, jadi ya diselamatin lah gitu. Ada ritual-ritual yang kakek gua lakuin sama uang gua waktu itu, kayak baca-baca ayat-ayat Al-Quran. Cuman memang ada beberapa pohon yang ditebang, yang kakek gua sinyalir itu tempat tinggalnya si makhluk-makhluk itulah gitu. Jadi di sana ditebangin, udah itu dikasih air, garam gitu, dikelilingin semuanya, sama dibantu warga juga sama pegawai di sana. Nah setelah dari situ kampung aman sih, nggak ada teror atau apa-apa lagi. Gue juga waktu itu keterima kuliah di sana, jadi ya jarang pulang lah gitu. Udah nggak tahu lagi kejadian apa aja yang terjadi setelah itu. Bang Indo, thank you sudah mau cerita kejadian yang pernah Bang Indo alamin, di mana Bang Indo kehilangan teman kecil Bang Indo ya Bang Indo ya. Tuh. Dan kejadian ini bukan cuma Mas Indo doang yang ngalamin, tapi teman-teman semasa kecilnya Bang Tono tuh ngalamin juga ya Bang? Betul, semua teman saya, si Acan, si Maman sama si Mamat ini ngalamin juga Bang. Kalau untuk sosok pocong yang dilihat oleh Bang Indo dan teman-temannya Bang Indo ini, dilihat lagi nggak sama warga-warga sekitar yang ada di sana gitu? Ada beberapa warga yang lihat, yang waktu itu emang sempat nyari si Tono Bang ke hutan itu gitu. Jadi beberapa warga didatengin buat minta tolong sama pollingnya Tono. Oke, berarti itu udah berita udah
Viral tuh di kampung tuh ya. Itu dulu viral banget bang, di kampung tuh gempar ya, sampai kampung sebelah rame ceritanya itu. Bahkan sebenarnya banyak desas-desus yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah pesugihan gitu, tapi itu real kejadian tersebut. Banyak dari ayam-ayam yang ada di sana tuh lehernya tuh semuanya hilang. Oke, kalau untuk hilangnya sendiri nih Mas Indo nih, itu sosok penyebabnya itu yang mana nih? Sosok yang, nenek-nenek kah atau sosok lain nih? Nah, disinyalir itu adalah perbuatan yang setan yang nenek-nenek itu bang. Memang menurut warga dan beberapa warga sekitar gitu berpendapat bahwa tempat tersebut memang nggak beres karena ada makhluk tersebut. Makanya sebenarnya anak-anak tuh atau siapapun tuh kalau udah maghrib atau sore di atas jam 5 dilarang ke hutan itu. Oke Bang Indo, terima kasih banyak sekali lagi Bang Indo sudah menceritakan kisahnya Bang Indo ya. Kita juga turut berduka atas meninggalnya almarhum Bang Tono, dan kita juga mendoakan supaya almarhum Bang Tono diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosanya Bang Indo ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak sudah mau mampir. Dan kalau masih penasaran pengen dengerin cerita lebih lengkap lagi, langsung aja nih tanya ke Bang Indonya sendiri. Nanti siap ya kalau misalnya IG-nya gue cantumin di deskripsi Bang Indo ya. Boleh. Oke Bang Indo, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur.